Shalom saudaraku. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Saya ingin mengajak kita bersama membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, dia membawa murid-murid ke Bukit Zaitun. Dan di sana ada satu dialog yang luar biasa antara Yesus dan murid-murid. Murid-murid bertanya tentang maukah Tuhan memulihkan Israel pada masa itu. Tetapi Yesus tidak menanggapi hal tersebut. Justru Yesus memberikan satu tanggung jawab buat mereka. Itu sebabnya di hari kenaikan Tuhan ini, saya ingin melihat beberapa hal yang penting bagi kita untuk memiliki ataupun memaknai arti daripada kenaikan Yesus sendiri ke sorga. Hal yang pertama, saya melihat Yesus mau untuk murid-murid memiliki pola pikir Kristus. Apa itu pola pikir Kristus? Pola pikir yang sesuai dengan apa yang Yesus mau. Pola pikir yang sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, murid-murid mempermasalahkan hal-hal yang bersifat lahiriah. Mereka mau untuk bagaimana Yesus membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Mereka hanya berpikir tentang keselamatan umat Israel. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus berpikir tentang masalah yang bersifat kekekalan. Yesus berpikir tentang seluruh umat manusia. Yesus berpikir tentang sesuatu yang bersifat kekekalan. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan dalam kitab Kolose, di sana dia katakan bahwa pikirkanlah segala sesuatu yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya melihat di sini bahwa penting sekali kita memiliki pikiran Kristus, bukan terikat kepada hal-hal lahiriah. Di dalam kitab Matius, Tuhan Yesus sendiri ingatkan bahwa apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Bicara tentang kebutuhan hal lahiriah, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Hal yang kedua yang saya lihat di sini bahwa kita belajar untuk mengerti bahwa segala sesuatu ada dalam waktu dan kendalinya Tuhan. Segala sesuatu ada dalam waktunya Tuhan. Segala sesuatu terjadi menurut kehendak Tuhan. Tidak ada satupun yang di bumi ini yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau hari-hari ini kita ada di rumah, saya percaya ini pun bagian daripada kehendak Allah. Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya hari-hari ini juga kita semakin banyak duduk di kaki Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada banyak pergumulan-pergumulan hidup yang kadang-kadang kita memaksakan waktunya kita memaksakan kehendak kita. Tetapi Tuhan mau kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi waktu Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan hal yang ketiga yang saya lihat di sini, bahwa Tuhan mau untuk murid-murid ingat akan tanggung jawabnya. Murid-murid ingat bahwa apa yang sudah Yesus berikan bagi mereka, itulah tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab untuk mereka ke Yerusalem. Mereka duduk diam dan menanti kuasa yang dari sorga, itulah Roh Kudus. Sehingga ketika mereka menerima Roh Kudus, ada kuasa. Dan hal yang kedua, tanggung jawab yang kedua, mereka pergi untuk memberitakan Injil. Saudaraku yang kekasih, Yesus mau untuk sebagai anak-anak Tuhan kita melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bukan cuma menerima kuasa Roh Kudus, tapi pergi memberitakan Injil, bahkan menjadikan semua orang murid Kristus. Di pagi hari ini saya juga rindu untuk kita semua memiliki pikiran Kristus, berjalan sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan, bahkan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Mungkin sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak. Tapi di dalam kehidupan kita, kapan dan dimanapun, biar kita menjadi berkat sehingga orang melihat Kristus dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk semua orang yang menyaksikan video ini. Tuhan memberkati mereka. Mungkin hari-hari ini mereka ada di dalam hal-hal yang begitu sulit, tapi Bapa, Engkau ajar kami untuk berjalan memiliki pola pikir Yesus, sehingga kami mengerti bahwa segala sesuatu ada dalam rancangan dan waktunya Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi kami boleh lakukan itu, menjadi murid-murid Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Hamba berdoa yang hari-hari ini sementara berduka, Tuhan hiburkan. Hamba berdoa yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang punya persoalan rumah tangga, Tuhan pulihkan. Bahkan apapun persoalan ekonomi, masalah-masalah hidup,
hidup, Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.